Shalom Super Kids. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias, yes, siap. Senang banget kita di sini bisa ketemu kalian lagi di ibadah online Super Kids tentunya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hari. di sepanjang hari. Ya Tuhan, Ya Tuhan, sekarang sekarang kami mau mau beribadah. beribadah. Berkati ya Tuhan, Berkati ya Tuhan dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya, Haleluya. amin. Amin. Nyanyi bersama yang semangat ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. In my heart, deep down in my heart. Yeay! Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang
dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik, sangat-sangat baik. Dan Tuhan Yesus gak akan pernah ninggalin kita. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Halo adik-adik. Yuhu, apa kabar semuanya? Ya, Kak Yosua berdoa adik-adik dalam keadaan sehat dan kuat dan pastinya berprestasi di sekolah. Tepuk tangan yang meriah. Nah, Kak Yosua tahu nih, sebentar lagi adik-adik akan mengalami ulangan, ujian. Kak Yosua, Kak Gebi, Kak Yusa berdoa supaya adik-adik dapat memberikan yang terbaik, nilai yang terbaik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yuk kita tepuk tangan bersama-sama. Yuk sebelum kita memulai, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti Kak Yosua ya, sama-sama katakan Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hari ini aku mau kembali belajar firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Nah adik-adik, saya Kakak Yosua mau tanya ini adik-adik, udah terima angpau banyak enggak? Ayo, udah beli mainan enggak? Wah, udah pada happy ya. Nah, hari ini Kak Yosua bukan bicara mengenai angpau ya adik-adik, tapi Kak Yosua berbicara tentang kasih. Sama-sama katakan kasih. Ya, nah judul hari ini yang Kak Yosua sharingkan adalah mengasihi untuk menjadi terang Kristus ya. Nah, siapa di sini adik-adik yang menjadi terang Kristus? Angkat tangan. Nah, terang Kristus itu apa sih? Mungkin adik-adik berkata, "Hah, terang Kristus? Kulit saya gelap kok Kak Yosua." Ya kan, apakah saya ini terang Kristus? Terang Kristus bukan dari kulitnya, tapi dari hati kita. Nah, sekali lagi Kak Yosua mau tanya ini, siapa di sini anak-anak Tuhan? Lambaikan tangan. Nah, siapa di sini anak-anak terang Kristus? Angkat tangan. Yuk kita sama-sama baca dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. 2 hours later. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Rupanya setiap manusia itu sebenarnya hidupnya dalam kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Wow. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak
terang. Karena itu adik-adik semuanya, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ambaikan tangan. Nah, kalau adik-adik percaya, berarti adik-adik semuanya adalah anak-anak terang. Tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan. Nah, untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat, kita perlu Yesus. Karena itu biasanya kita berdoa, Tuhan Yesus ya hadirlah dalam hatiku. Tuhan Yesus pimpin aku. Itu supaya kita hidup di dalam terang Kristus. Nah, kalau kita sudah menjadi terang Kristus, artinya kita juga harus menjadi garam. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi berkat untuk bukan 1-2 orang, bukan untuk orang tua kita, tapi untuk semua orang. Nah, yuk kita baca ayat 1 lagi nih, Matius 5 ayat 13. One eternity later. Dikatakan, kamu adalah garam dunia. Nah, maksudnya Kak Yosua, aku ini asin, aku ini garam. Bukan, tapi kamu dapat memberikan garam untuk dunia yang tawar ini. Kak Yosua lanjutkan dulu ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Di bawah gantang itu sederhananya adalah menutupinya. Kalau kita pasang lilin nih Kak Yosua ada lilin. Kira-kira dinaikkan atas atau disembunyiin? Dinaikkan atas, harus terlihat ya kan? Melainkan di atas kaki Dian. Kaki Dian kalau adik-adik baca bahasa Indonesia sehari-hari di tempatnya lampu. Siapa di sini pernah pasang lampu di bawah? Kan gak ada, pasti di atas supaya bisa menerangi. Kak Yosua lanjutkan, di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, hari ini Kak Yosua tanya, di sini Kak Yosua ada garam. Garam rasanya apa? Hah? Manis? Hah? Yang benar. Garam rasanya apa? Asin. Tepuk tangan dong untuk Super Kids. Kira-kira garam ini untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk mainan? Bukan. Untuk main Play-Doh? Bukan ya. Garam ini untuk mengasinkan. Ya, kalau kita makan soto, ya kalau nggak ada garamnya, nggak enak. Nih makan soto nih di sini. Ya, kalau makan rawon, nggak ada garamnya juga nggak enak. Nih ada rawon. Ya, kalau makan nasi goreng, nggak ada garamnya, nggak enak. Nih ada nasi goreng. Bahkan kalau kita makan makanan Jepang, ya kalau misalnya chicken katsu nggak ada garamnya, ya nggak enak. Kalau kita makan, kok jadi lapar ya Kak Yosua? Kalau kita makan spaghetti, makanan Eropa, nggak ada garamnya, juga nggak enak. Apalagi ya, bahkan kalau kita makan steak, do you understand steak? Ya kan, daging yang enak gitu ya di restoran mahal. Kalau nggak ada garamnya, nggak enak. Siapa di sini pernah makan sop? Ya, ini Kak Yosua ada sop. Ya, ini sop. Ini kalau Kak Yosua makan, sopnya harus ditiup dulu. Supaya nggak panas. Setelah nggak panas dimakan. Kalau kurang asin dikasih apa? Gula. Kalau kurang asin dikasih apa? Es teh manis. Ya bukan ya, kalau kurang asin dikasih garam. Wah, adik-adik Super Kids pinter. Nah, sekarang Kak Yosua mau tanya, kalau sopnya segini, kurang asin, tanya mamanya sekarang. Dikasih garam seberapa? Ayo. Ya, ini Kak Yosua ada sendok segini. Seberapa? Apakah segini? Ya. Wah, apakah segini? Ya, atau semuanya? Ayo tanya sama mamanya dulu. Ya,
1 sendok Kak, 1 sendok. Oke 1 sendok ya, 1 sendok. Ya wah diudek. Ya kan, habis itu diincipi, kurang asin, ya kan kurang asin dikasih lagi, weh segini, wah. Tanya mamanya, kira-kira kalau makan sop segini dikasih 2 sendok terlalu banyak enggak? Ya, kita coba ya sama-sama ya, 1, 2, 3. Ya adik-adik semuanya, kalau makan sop segini, ya kan garamnya segini, waduh keasinan, gak enak. Ya, karena itu garam tidak perlu terlalu banyak. Ya, cukup secukupnya, bahkan cuma sedikit aja bisa membuat yang namanya sop ini sedap. Nah, di dunia kita sekarang ini semuanya sedang hambar. Karena adanya COVID-19, karena adanya pandemi, karena adanya mall-mall pada tutup, gelap dan sebagainya. Semuanya lagi hidup dalam ketawaran. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi garam. Lihat kanan kiri, kalau ada adiknya katakan, adikku, kakak, kamu tambah asin deh, katakan seperti itu. Ya, tepuk tangan. Nah, yang kedua dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Nah, ini Kak Yosua bawa lilin, dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Nah, lilin ini ya tidak akan menjadi maksimal kalau semuanya terang. Tetapi di tengah kegelapan sekarang, semua pada stres ya. Ini Yvonne sama Brandon bentar lagi ulangan. Disuruh bikin presentasi yang banyak, disuruh bikin PowerPoint, susah. Semuanya nggak punya teman. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus menjadi terang. Nah, terang itu bermanfaat kalau ada kegelapan. Jadi 1, 2, 3, lampunya mati. Ada yang bisa kelihatan Kak Yosua gak? Ayo. Gak kelihatan. Ya di sini masih ada cahaya iPad-nya Kak Yosua. Kak Yosua mati dulu. Nah, terang dunia kalau kegelapan seperti ini, dikatakan kita adalah terang dunia. Terang dunia harus di atas. Meskipun cuma 1, tuh udah bisa kelihatan mukanya Kak Yosua, ya kan? Nah, apalagi anak-anak Super Kids kalau semuanya menjadi terang, pasti kehidupan menjadi berwarna. Betul nggak? Ya kan? Tapi kalau terang ini tidak ada, dah gelap lagi. Karena itu kalau Kristus ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita menjadi terang dunia. Oke? Sudah menjadi garam, menjadi terang. Pasti itu adalah anak-anak Super Kids. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Oke, lampu dinyalakan. Nah, adik-adik, di tengah kegelapan dunia, di tengah kehambaran dunia, kita harus menjadi garam yang sedikit tapi bermanfaat. Kita harus menjadi terang, meskipun lampu mati, tapi 1 lilin aja sudah bisa menerangi. Nah, hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai mungkin sekolah masih SD, mungkin ada yang masih playgroup. Gimana caranya? Yaitu dengan cara mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, mengasihi adik kita, juga mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi teman-teman kita. Semua harus kita kasih. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Nah, firman Allah dalam 1 Yohanes 4 ayat 6. A few inches later. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal apa? Allah. Sebab Allah adalah kasih.
Jadi adik-adik, meskipun seandainya adik-adik dibully, kita nggak boleh marah sama orang itu. Kita harus tetap mengasihi. Mungkin kakak kita menjengkelkan, mungkin adik kita benceno, barang diambil, mainan diambil, bolpen diambil. Waduh, pokoknya benceno mangkel. Tapi kita tetap harus mengasihi. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Allah tinggal dalam kehidupan kita. Kita menjadi garam dan terang. Dan kita harus mengasihi sesama kita. Matius 5 ayat 44 dikatakan, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow. Nah adik-adik, Kak Yosua ada cerita nih. Ya, pada suatu hari di hutan yang sangat rindang hidup berbagai binatang. Ada binatang buas, ada juga binatang yang jinak. Nah, Kak Yosua ambil binatang yang jinak. Ya, pada suatu hari di hutan ada banyak binatang. Ada binatang buas, ada binatang jinak. Nah, ada kepompong yang ada di pohon, di dahan pohon. Nah, pada suatu hari adanya badai yang keras. Setelah badai yang keras, kepompong ini jatuh. Pluk. Kepompong ini jatuh nggak bisa bergerak karena kepompong masih belum bisa bergerak. Lalu ada semut, ya semut dari tanah keluar, ya lalu keluar dia lihat wah cuacanya lagi ada badai, angin yang kencang. Lalu semut ini sombong, lihat itu semuanya yang besar-besar, ya yang besar-besar itu. Mereka nggak bisa mengandalkan diri sendiri, mereka nggak bisa survive, mereka nggak bisa selamat. Lihat kepompong itu, hahaha, kepompong itu malu-maluin, udah gendut, udah besar, tapi nggak bisa diselamatkan. Aku tinggal masuk ke tanah, selesai semua. Ya, wah kesombongan terjadi, yang namanya kepompong dibully habis-habisan. Nah, singkat cerita selesai badai, keluarlah banjir. Setelah banjir keras, hujan deras, semut ini keluar. Nah pada saat keluar hujan sudah mulai reda, kelihatanlah bahwa banyak lumpur. Nah semut ini berjalan di lumpur. Setelah tengah-tengah berjalan di lumpur, semut ini nggak bisa bergerak lagi. Kenapa? Karena lumpurnya terlalu tebal. Wah dia teriak-teriak tolong, tolong, tolong. Singkat ceritanya ada kupu-kupu datang. Kupu-kupu datang ini lalu sang semut berkata, tolong kupu-kupu, tolong, tolong, tolong. Kupu-kupu ini bilang, halo si semut. Ya kan, aku adalah kepompong yang kamu hina-hina itu. Aku adalah kepompong yang kamu bully itu. Aku adalah kepompong yang pada saat itu tidak berdaya dan kamu tidak mau menolong aku. Lalu si sang semut ini menangis. Semut nangis. Setelah nangis dia bilang, ampuni aku minta maaf sama kamu. Tolong aku, apakah kamu mau menolong aku? Sang kupu-kupu dengan berbesar hati dia turun ke bawah untuk menolong sang semut. Ya, nah adik-adik dikatakan kasihilah musuhmu. Meskipun seandainya orang yang kamu benci mungkin menghina engkau, mungkin membuli engkau, mungkin meremehkan, entah itu adik, entah itu kakak, bahkan saudara, ya kan? Tetap kasihilah musuhmu. Ya kenapa? Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, setelah kesaksian ini, Kak Yosua ada video yang Kak Yosua siapkan untuk adik-adik. Ya, nikmati videonya, duduk yang tegap, duduk dengan santai. Tuhan Yesus memberkati. Mana nih Budi? Don. Nah, itu dia. Udah lama nunggu ya? Maaf loh, Don. Haha, gak apa-apa kok, Bud. Oke deh. Hehe. Gimana kok, Don? Kamu, Don? Baik-baik aja, Bud. Kamu gimana? Aku juga baik-baik saja kok. Kalau ada masalah cerita ya. Barangkali aku bisa bantu. Gimana ya? Gak usah malu-malu. Kayak kamu baru kenal aku aja.
Kita temenan kan udah dari kecil. Kita juga satu iman. Ayo sharing, mungkin aku bisa bantu. Itu si Edo, dia mesti jahil. Dia selalu bully aku. Dia selalu memanggilku, "Hai botak." Olah kodong aku dipanggil, "Hai Toyol." Dan kadang kepalaku juga dipukul. Aduh. Dan kalau aku lagi santai jalan-jalan gitu, tiba-tiba, aduh. Resek banget kan? Aku gak suka sama Edo. Aku benci. Awas saja. Suatu saat aku pasti balas si Edo itu. Jangan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci. Apalagi mempunyai dendam. Loh, kenapa? Edo loh jahat ke aku. Jadi aku juga harus balas lah. Tidak, jangan balas dendam. Kenapa sih? Kamu kok belain Edo? Aku kan teman kamu. Tapi kamu malah belain musuhku. Pokoknya aku tetap benci Edo. Dan suatu saat pasti akan aku balas. Tenangin diri kamu, Bud. Apa kamu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat ke-39? Entah. Di situ Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan itu ingin kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan pada diri kalian, lakukan itu juga pada orang lain. Dan Yesus juga berkata di Lukas pasal 6 ayat ke-27, kata Yesus demikian, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Wah, ini Tuhan ingin kita mengasihi musuh dan orang yang membenci kita. Jadi bukan kita malah membenci balik orang yang membenci kita, tapi Tuhan berkata, kasihi dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan satu lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Itulah yang namanya kasih. Gimana, Bud? Masih mau benci Edo sama dendam ke dia? Enggak kok, Dan. Makasih udah ditegur, udah diingetin. Kalau membenci dan dendam itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Aku mengerti sekarang. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan selalu mengasihi, jangan membenci, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu adik-adik semuanya ya. Ada si gondol ya kan, si botak yang dihina-hina, dicaci maki, dibully ya kan. Hampir dia balas dendam. Kenapa? Karena dia marah. Tapi untung ada seseorang yang cinta kepada Tuhan. Nah, adik-adik ya, kadang orang-orang yang menghina, orang-orang yang suka membuli itu sebenarnya iri kepada setiap kita. Dan karena itu dia membuli. Tetapi kita nggak boleh membalasnya. Nah, adik-adik di sini Kak Yosua ada kertas. Oh, kertas. Hari ini Kak Yosua mau main sulap. Nah, di sini ada kertas. Kertas ini Kak Yosua tepuk. Ini adalah tubuh manusia. Ya, tubuh manusia. Nah, kalau kita benci, ya kita marah, itu maka tubuh kita sebenarnya yang rusak. Wah, terpotong gitu ya. Lalu kalau kita mau balas dendam, sebenarnya tubuh kita lah yang terpotong-potong. Wah, kita dendam, gak bisa tidur, mangkel, makan gak enak. Terus kita marah ini, kita potong lagi, waduh kita potong, wah. Nah, yang bisa memulihkan hanyalah Tuhan. Lihat nih potongan, sekalian ya Kak Yosua besarin ya, kita potong, wah, pokoknya semuanya marah, dengki dan sebagainya. Waduh gimana ini? Ya seperti sang botak tadi, mau balas dendam. Nah kalau balas dendam itu kan menyakiti diri sendiri.
Untung temannya punya Yesus mengingatkan, kamu kan anak Tuhan, kamu kan terang dunia, minta kekuatan sama Tuhan, ampuni kasih. Nah, serusak kita apapun ya, Tuhan akan selalu memulihkan setiap kita. Oh, ya kan? Langsung, gak ada yang potong. Mungkin dalamnya Kak, mungkin dalamnya. Nah, kita buka ya. Set. Loh, gak ada yang kepotong. Kita buka lagi. Set. Siami enggak? No, gak ada yang kepotong. Luar biasa. Nah, kalau kita mengasihi, kita biarkan Tuhan mengasihi kita, maka hidup kita utuh. Kita nggak gampang marah, kita nggak gampang emosi, kita nggak gampang sakit hati, dan kita nggak memiliki kepahitan. Ya, karena itu undang Yesus jadi garam dan terang dan juga memberikan kasih kepada setiap orang. Dah, itu dari Kak Yosua. Ya, Tuhan Yesus memberkati, tetap menjadi anak-anak terang, tetap menjadi berkat. Super Kids, yes, yes, yes. Mari kita berdoa bersama-sama. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, saya mau belajar mengasihi. Saya mau belajar mengampuni. Tuhan, pakai aku Tuhan. Menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan Kak Yosua katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.